Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maisarah dengan NIM 2303200063 akan menjelaskan materi ekonomi syariah yang meliputi definisi ekonomi syariah, dasar hukum ekonomi syariah, tujuan ekonomi syariah, dan ruang lingkup dari ekonomi syariah. Yang pertama, pengertian dari ekonomi syariah. Ekonomi secara bahasa berasal dari Yunani, yakni oikos dan nomos, bermakna rumah tangga, dan nomos bermakna aturan. Dengan demikian, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga. Adapun ekonomi dalam bahasa Arab dapat diartikan dengan istiqsad dari bahasa Arab fi'il madi, yaitu qasada, yang memiliki arti dasar sederhana, hemat sedang, lurus, dan tengah-tengah. Istilah iktisad ini kemudian dikenal dengan istilah ekonomi dalam bahasa Indonesia. Ekonomi sendiri tidak hanya mencakup sebuah keluarga, tetapi juga sebuah desa, sebuah kota, termasuk sebuah negara. Sedangkan ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan mereka. Nah, pengertian lain dari ekonomi adalah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Selanjutnya, pengertian syariah secara bahasa berasal dari kata syara'ah, kemudian menjadi syariatan, memiliki arti menempuh, menjelaskan, dan menunjukkan jalan. Adapun pengertian syariah secara umum adalah jalan ke sumber atau mata air, yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariat merupakan jalan hidup muslim, ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa perintah yang meliputi aspek kehidupan manusia. Dengan demikian, ekonomi syariah dapat didefinisikan sebagai satu ilmu yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa, baik secara mikro, yaitu skala kecil, maupun makro dalam skala besar. Pada konteks pengertian ekonomi syariah di Indonesia, terkadang istilah ekonomi syariah sering juga digunakan dengan istilah ekonomi Islam. Termasuk penggunaan dua istilah tersebut digunakan pada mata kuliah atau pada program studi Indonesia. Begitupun yang akan dijelaskan di sini, beberapa definisi mengenai istilah ekonomi Islam dapat dijelaskan oleh beberapa ahli, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu menurut Khursyid Ahmad, bahwa ekonomi Islam itu adalah upaya secara sistematis dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi dan perilaku individu dan kelompok secara relasional dalam perspektif Islam. Selanjutnya menurut Muhammad Nijatullah As-Siddiq, bahwa ekonomi Islam adalah usaha dan respon cendekiawan muslim dalam menghadapi persoalan ekonomi yang didukung dengan Al-Quran, Sunnah, akal atau ijtihad, dan pengalaman. Selanjutnya menurut Muhammad Umar Kapra, bahwa ekonomi Islam adalah pengalokasian dan pendistribusian sumber daya yang langka berdasarkan aturan-aturan Islam dengan tidak memberikan sepenuhnya kebebasan individu, ketidakseimbangan lingkungan, dan tanpa peran negara yang sustainable dalam mendukung pencapaian kebahagiaan hidup. Selanjutnya menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi Islam adalah sebagai ilmu pengetahuan sosial yang diilhami nilai-nilai syariah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi masyarakat. Selanjutnya menurut Muhammad Akram Khan, ekonomi Islam adalah penjelasan mengenai pengorganisasian sumber daya berdasarkan partisipasi dan kerjasama yang merupakan dimensi positif dalam rangka untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat yang merupakan dimensi normatif. Menurut Yusuf Qardawi, pengertian ekonomi syariah itu adalah ekonomi yang berdasarkan keturunan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan akhirnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memanfaatkan sarana yang tidak terlepas dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Menurut Monzerkaf dalam buku The Islamic Economy menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu pendukungnya. Begitu pula ekonomi syariah perlu didukung dengan ilmu-ilmu berfungsi sebagai tool of analysis seperti matematika, statistik, logika, dan usul fikih. Di sini ada karakteristik ekonomi syariah disandarkan kepada 3 prinsip. Ketiga prinsip tersebut sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang iman, Islam, dan ihsan. Pada karakteristik keimanan, artinya ekonomi syariah ini tidak boleh terlepas dari ketauhidan. Dimensi ekonomi syariah didasarkan pada tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah dan semua kembali kepadanya. Pada praktik ekonomi ini, semua aktivitas manusia ditunjukkan untuk tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kegiatan ekonomi baik mikro maupun makro, manusia wajib niat tulus dan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, manusia akan terus melakukan hal-hal yang baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk karena pada konteks ini, semua aktivitas ekonomi diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karakteristik keislaman atau syariat Islam, karakteristik ini dalam ekonomi syariah mensyaratkan bahwa semua kegiatan ekonomi dalam mencapai kemaslahatan harus didasarkan pada aturan-aturan syariah. Pada karakteristik ini pula, kegiatan ekonomi syariah diarahkan untuk mencapai kemaslahatan yang diperbolehkan. Kaidah ini didasarkan pada al-aslul fil al-mu'amalah al-ibahah hatta yadulul al-dalil ala tahrimihi. Kaidah ini diberlakukan bagi seseorang yang menjalankan aktivitas ekonominya sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam syariah Islam bahwa segala sesuatu dalam bab muamalah boleh dilakukan hingga terdapat dalil yang mengharamkannya. Yang ketiga, karakteristik ihsan pada ekonomi syariah terkait dengan akhlak dan etika bagi setiap orang yang akan menjalankan aktivitas ekonominya. Akhlak dalam ekonomi syariah sangatlah penting karena akhlak ini ruh bagi ekonomi syariah. Karakteristik pada ekonomi ini mengatur tentang tata nilai, etika dan norma yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Pada aspek ini tidak semata-mata hanya mengatur halal dan haram atau boleh atau tidak boleh. Namun lebih dalam dari itu, sebab ihsan ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari ketika ditanya oleh Jibril. Beliau menjelaskan ihsan, apa itu ihsan? Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya meskipun engkau tidak melihatnya. Sesungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Bukhari. Oleh sebab itu, dinamakan ihsan ketika kebaikan seseorang dalam bentuk muamalah yang dilakukan tentu berlaku untuk diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya ada mazhab ekonomi syariah. Mazhab ini adalah sebuah istilah dalam bahasa Arab yang memiliki arti jalan yang dilalui atau dilewati. Para ahli berpendapat bahwa mazhab adalah sebuah metode yang dipakai setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang menjalaninya dan menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batas-batasannya dan bagian-bagiannya. Istilah lain untuk mendefinisikan mazhab adalah haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi ikutan umat Islam, menurut KBBI. Dalam tataran maqasid al-syariah, itu para ahli di bidang ekonomi syariah terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan inilah yang kemudian melahirkan mazhab-mazhab dalam ekonomi syariah. Ada 3 mazhab dalam ekonomi syariah, yaitu yang pertama mazhab Iqtisaduna. Tokoh utama dari mazhab ini adalah Bakir al-Shadar, Abbas Mirakar, Bakir al-Hasani, Kadim al-Sadar, Iraj Totoncian, dan Hedayati. Pelopor dari mazhab ini adalah Bakir al-Sadar dengan kitab karyanya Iqtisaduna atau Perekonomian Kita.
Mazhab ini dipelopori oleh Bakir al-Sadar dengan karya fenomenal adalah Iqtasaduna. Mazhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak pernah dapat searah atau sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetaplah Islam. Keduanya tidak akan pernah dapat bertemu karena keduanya berasal dari filosofi yang saling berlawanan dan banyak perbedaan, yaitu satu pro terhadap Islam dan yang lainnya kontra dengan Islam. Menurut mazhab ini, perbedaan filosofi ini menyebabkan terdapat perbedaan cara pandang keduanya dalam melihat ekonomi. Menurut ilmu ekonomi, masalah ekonomi ini muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas, sementara sumber daya yang tersedia untuk memuaskan keinginan manusia jumlahnya terbatas. Mazhab ini menolak pernyataan tersebut, karena menurutnya, di dalam Islam tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas. Dalil yang dipakai adalah Quran Surah Al-Qamar, sungguh telah kami ciptakan segala sesuatu dalam ukuran yang setepat-tepatnya. Dengan demikian, segala sesuatu telah terukur dengan sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia di dunia. Maka tergantung manusianya yang akan mengolah, memanfaatkan, dan mengoptimalkan kesempurnaan sumber daya yang ada di dunia ini. Pendapat bahwa keinginan manusia tidak terbatas juga tidak diterima. Misalnya, manusia akan berhenti minum jika dahaganya sudah terpuaskan. Oleh sebab itu, mazhab ini berkesimpulan bahwa keinginan yang tidak terbatas tidak dapat dibenarkan karena kenyataannya, keinginan manusia itu terbatas. Mazhab Bakir juga berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul disebabkan oleh adanya distribusi yang tidak merata dan tidak adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Kelompok yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat kaya, sementara kelompok yang lemah tidak memiliki akses terhadap sumber daya dan pada akhirnya menjadi sangat miskin. Oleh sebab itu, masalah ekonomi itu muncul bukan disebabkan sumber manusia yang terbatas, tetapi karena keserakahan atau kerakusan manusia yang tidak terbatas. Penggunaan istilah ekonomi Islam atau ekonomi syariah menurut mazhab ini tidaklah cocok. Salah, bahkan juga menurut mereka menyesatkan. Oleh sebab itu, menurut mereka istilah ekonomi Islam atau ekonomi syariah harus ditiadakan. Mereka menggantikan istilah dengan iktisad yang diartikan keadaan sama atau seimbang atau istilah lain equilibrium. Baik, yang kedua, itu ada mazhab IDB atau mazhab mainstream. IDB ini adalah singkatan dari Islamic Development Bank. Tokoh utama dari mazhab ini adalah Muhammad Umar Kaprah, M. Amanan, Muhammad Najatullah Siddiqi, dan sejumlah tokoh lainnya. Mereka adalah karyawan di IDB, oleh sebab itu mazhab ini sering disebut juga dengan istilah mazhab arus utama atau mazhab mainstream. Di antara tokoh mazhab ini, Muhammad Umar Kaprah yang mengatakan bahwa usaha mengembangkan ekonomi Islam bukan berarti meniadakan semua hasil analisis yang baik dan sangat berharga oleh ekonomi konvensional selama lebih dari 100 tahun terakhir. Mengadopsi hal-hal yang baik dan bermanfaat yang dihasilkan oleh bangsa dan budaya non-muslim sama sekali tidak melanggar agama. Perbedaan mazhab ini dengan mazhab sebelumnya terletak pada pandangan bahwa sumber daya adalah terbatas, sementara hasrat dan keinginan manusia adalah tidak terbatas. Menyuguhkan sumber daya via face dengan hasrat keinginan manusia menyebabkan terjadinya aliran permintaan dan penawaran barang yang memunculkan harga. Oleh sebab itu, sumber daya sifatnya terbatas, maka suatu kali pasti akan muncul kelangkaan barang tersebut. Konsep keterbatasan sumber daya tersebut didasarkan pada Quran Surah Al-Baqarah surat kedua ayat 155 yang artinya, sungguh akan kami uji kalian dengan rasa takut, kelaparan, krisis harta, jiwa, dan buah-buahan.
dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Baik. Adapun menurut mazhab ini, keinginan manusia yang tidak terbatas dianggap sebagai hal yang alamiah. Mereka mendasarkan kepada Quran surah At-Takasur surah ke-102 ayat 1-5, yaitu di dalamnya bermegah-megahanlah telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke liang kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat dari perbuatanmu itu. Dengan demikian, pandangan mazhab ini tentang masalah ekonomi hampir tidak ada bedanya dengan pandangan ekonomi konvensional. Kelangkaan sumber daya menjadi penyebab munculnya masalah ekonomi. Lalu pada posisi apa perbedaan mazhab IDB atau mainstream ini dengan ekonomi konvensional? Perbedaannya adalah terletak pada cara menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dilema sumber daya yang terbatas versus keinginan yang tidak terbatas memaksa manusia untuk melakukan pilihan-pilihan atas keinginannya. Kemudian manusia membuat skala prioritas pemenuhan keinginan dari yang paling penting sampai kepada yang paling tidak penting. Dalam ekonomi konvensional, pilihan dan penentuan skala prioritas dilakukan berdasarkan selera pribadi masing-masing. Manusia boleh mempertimbangkan tuntutan agama, boleh juga mengabaikannya. Pada konteks ini, Al-Quran mengistilahkannya, pilihan dilakukan dengan mempertaruhkan bahwa hawa nafsunya. Tetapi dalam ekonomi Islam, keputusan pilihan ini tidak dapat dilakukan semuanya saja. Perilaku manusia dalam setiap aspek kehidupannya termasuk ekonomi selalu dipandu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan Sunnah. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mazhab ini lebih bersifat tegah-tegah dan tengah-tengah dan realistis. Hal ini disebabkan tidak menghilangkan usaha ekonomi konvensional yang baik dan tentu memperbaiki ekonomi konvensional yang masih belum sejalan dengan ekonomi syariah. Yang ketiga, ada mazhab alternatif kritis. Mazhab alternatif kritis ini mengkritik kedua mazhab sebelumnya. Mazhab Iqtisaduna dikritik sebagai mazhab yang berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru yang sebenarnya sudah ditemukan oleh orang lain, menghancurkan teori lama, kemudian menggantinya dengan teori baru. Sementara mazhab mainstream dikritik disebabkan mereka menjiplak dari mazhab ekonomi neoklasik dengan ditambahkan menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat serta niat. Mazhab ini berpendapat bahwa analisis kritis bukan saja harus dilakukan terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Mereka yakin bahwa Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islam atau ekonomi syariah belum tentu benar. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah hasil tafsiran manusia terhadap Al-Quran dan Al-Sunnah, sehingga sangat memungkinkan nilai kebenarannya tidak mutlak. Proposisi dan teori yang diajukan oleh ekonomi syariah harus selalu diuji kebenarannya melalui penelitian-penelitian sebagaimana telah dilakukan oleh ekonomi konvensional. Tokoh utama dari mazhab ini adalah Timur Quran, Jumo, dan Muhammad Arif. Timur Quran adalah salah satu seorang yang pernah menjabat sebagai ketua jurusan ekonomi di University of Southern California. Sementara itu, Jomo adalah seorang tokoh ekonomi dari Yale, Cambridge, Harvard University of Malaya. Ketiga tokoh tersebut concern mengkaji ekonomi dan perbankan Islam. Mazhab ini secara umum berdiri di tengah-tengah di antara Iqtisaduma dan mainstream, serta berusaha memberikan pencerahan terhadap kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam kedua mazhab tersebut. Quran memiliki reputasi yang baik untuk semua karya-karyanya yang telah membahas tentang ekonomi politik masyarakat Muslim di Timur Tengah. Kajian Quran berfokus pada perubahan ekonomi, politik, dan sosial dengan penekanan pada institusi dan preferensi dan sejarah ekonomi dan politik Timur Tengah. Nah, kritikan Quran terhadap ekonomi Islam itu sangat banyak, walaupun wacana tersebut di tingkat populer atau
atau publik hampir tidak tersentuh. Pemikiran ekonomi Timur Quran dapat dilacak dengan karya-karyanya seperti The Economic System in Contemporary Islamic Thought, Interpretation and Assessment, Islamic Economic Cooperation tahun 1961, ada Islamic Economic and the Clash of Civilizations tahun 1997, Islamic Economics and the Islamic Sub-Economy tahun 2003, Islam and Mammon, the Economic Predicament of Islamists tahun 2007, dan masih banyak lagi. Walaupun pemikiran para ahli tentang ekonomi Islam terbagi ke dalam 3 mazhab di atas, namun pada dasarnya mereka setuju dengan prinsip-prinsip umum yang melandasinya. Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal, yakni tauhid, keimanan, adil, keadilan, nubuwah, kenabian, khalifah, pemerintahan, dan ma'ad, hasil. Kelima nilai inilah menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proporsi-proporsi dan teori-teori ekonomi Islam. Namun demikian, teori yang kuat dan baik tanpa diaplikasikan menjadi sistem akan menjadikan ekonomi Islam hanya sebagai kajian ilmu saja, tanpa memberikan dampak pada kehidupan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dari kelima nilai-nilai universal tersebut dibangunlah 3 prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islam. Ketiga prinsip derivatif itu adalah multi-type ownership, freedom to act, dan social justice. 3 nilai dan prinsip di atas tentu dibangun oleh konsep yang memayungi kesemuanya, yakni konsep akhlak. Akhlak menempati posisi sentral karena akhlak inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para nabi. Dalam konteks ekonomi syariah, akhlak manusia baik dalam memproduksi, mengkonsumsi, maupun mendistribusikan sangat diperlukan. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan segala aktivitasnya, baik dalam skala mikro maupun makro. Ada pembahasan juga tentang filsafat dari ekonomi syariah. Pada pembahasan kali ini, filsafat ketuhanan, manusia atau kosmis, dan alam atau kosmos. Kunci filsafat ekonomi syariah itu terletak pada manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan manusia dengan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi syariah inilah yang membedakan ekonomi syariah dengan sistem ekonomi lainnya, atau kapitalisme dan sosialisme. Sistem ekonomi kapitalis lebih bersifat individual. Sistem ekonomi sosialis memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya. Sistem ekonomi syariah memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan, dan kekeluargaan, serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Filsafat ekonomi syariah ini memiliki paradigma yang relevan dengan nilai-nilai logis, etis, dan estetis yang kemudian difungsionalkan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia. Dari filsafat ekonomi ini diturunkan nilai-nilai instrumental sebagai perangkat peraturan permainan atau rule of game suatu kegiatan. Ekonomi syariah ini didasarkan pada 3 fondasi utama yang diimplementasikan dalam aktivitas ekonomi, yaitu tauhid, syariah, dan akhlak. Sebagaimana penjelasan dalam tentang iman, Islam, dan ihsan, bahwa amalan-amalan syariah dan akhlak merupakan refleksi dari tauhid. Landasan tauhid itu merupakan sesuatu yang primer, supaya implementasi syariah dan akhlak tidak menjadi persoalan. Prinsip syariah menuntun dalam beraktivitas ekonomi agar tidak keluar dari tujuan syariah. Sedangkan akhlak itu membina perilaku manusia dalam aktivitas ekonomi agar selalu berperilaku dan bersikap sesuai dengan moral dan etika Islam. Dari fondasi dasar tersebut muncul 6 prinsip ekonomi syariah. Di antaranya yang pertama ada tauhid. Tauhid itu adalah sebuah keyakinan yang menjadi fondasi utama seluruh ajaran Islam dan aktivitas umat Islam dalam segala bidang, baik ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Tauhid mengajarkan bahwa yang pertama, harta benda pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik yang hakiki. Manusia itu
hanya diberi amanat untuk mengelolanya dengan baik dan mencari kemanfaatan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan dan sistem ini bertitik tolak dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah, sarana yang dipakai harus sesuai dengan koridor syariah, dan untuk Allah, walaupun demikian, bukan berarti manusia tidak bisa menikmatinya. Manusia tetap bisa memanfaatkan harta benda yang didapatkan dari usahanya. Pada posisi ini, manusia harus tetap mengingat dan meyakini bahwa sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di dunia ini bersifat sementara. Yang kedua ada maslahah. Secara umum, maslahah ini menurut Ansari didefinisikan sebagai kesejahteraan dunia dan akhirat. Sementara para ahli usul fikih mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan, dan menghindarkan dari mudarat, kerusakan, dan mafsadah. Adapun Al-Ghazali menyimpulkan bahwa maslahah adalah upaya mewujudkan memelihara 5 kebutuhan dasar, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maslahah sebagai salah satu model pendekatan dalam ijtihad menjadi sangat urgent dalam memberikan solusi atas berbagai permasalahan dan pengembangan ekonomi Islam. Maslahah adalah tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariah. Maslahah merupakan esensi dari kebijakan-kebijakan syariah dalam merespon dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Maslahah ammah atau kemaslahatan umum merupakan landasan praktik menjalankan aktivitas ekonomi, yaitu kemaslahatan yang dibingkai untuk menuju maqasid al-syariah, bukan semata-mata profit-oriented dan material rentability sebagaimana dalam ekonomi konvensional. Yang ketiga ada adil. Prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi syariah. Penegakan keadilan telah ditekankan oleh Al-Quran sebagai misi utama para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Tujuan keadilan sosioekonomi dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari filsafat moral Islam. Yang keempat ada akhlak atau budi pekerti. Akhlak atau budi pekerti merupakan salah satu inti dari ajaran Islam. Sejumlah akhlak yang baik banyak terdapat dalam Al-Quran seperti ihsan, menjaga amanah, sabar, jujur, rendah hati, tolong-menolong, kasih sayang, malu, ridha, dan sebagainya. Karena ekonomi Islam merupakan bagian dari ibadah muamalah, maka setiap aktivitas harus dilandasi oleh norma dan etika syariah. Salah satu akhlak dalam muamalah adalah perintah untuk berbuat jujur dan amanah dalam menjual. Sebagaimana hadis riwayat Tirmizi dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang pembisnis yang jujur lagi amanah, kelak akan dikumpulkan di akhirat bersama para nabi, siddiqin, dan syuhada. Menurut hadis riwayat Tirmizi. Prinsip akhlak berusaha menjalankan transaksi ekonomi sesuai dengan ajaran Islam dan menjauhi dari transaksi yang dilarang. Di antaranya, pertama, mengutamakan kepentingan sosial. Hal ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. Kedua, mengutamakan asas manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang. Yang ketiga, memegang prinsip suka sama suka atau saling rela antar yin. Prinsip ini berlandaskan pada firman Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surah An-Nisa, surah keempat ayat 29. Yang keempat, ada memegang prinsip milkiyah.
bahwa harta benda ditransaksikan dimiliki secara sempurna atau kepemilikannya yang jelas. Yang kelima, tiada paksaan. Setiap orang memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk kepada paksaan transaksi apapun, kecuali hal yang diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Menjauhi transaksi yang meragukan atau dilarang. Akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti, baik benda yang menjadi objek akad maupun harga barang yang diakadkan itu. Yang ketujuh, menjauhi transaksi yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak boleh membahayakan atau merugikan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan atau merugikan pihak lain. Menjauhi transaksi yang mengandung riba akan merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi. Kelima, kebebasan dan tanggung jawab. Pengertian kebebasan dalam ekonomi syariah difahami dari dua perspektif. Pertama, perspektif teologi dan kedua perspektif usul fikih atau falsafah tasyri'. Pengertian kebebasan dalam perspektif pertama berarti bahwa manusia itu bebas menentukan pilihan antara yang baik dan yang buruk dalam mengelola sumber daya alam. Kebebasan untuk menentukan pilihan itu melekat pada diri manusia, karena manusia telah dianugerahi akal untuk memikirkan mana yang baik dan yang buruk, mana yang maslahah dan mufsadah, mana yang bermanfaat dan mana yang mudarat. Adanya kebebasan termasuk dalam mengamalkan ekonomi. Implikasinya manusia harus bertanggung jawab atas segala perilakunya. Jadi makna kebebasan dalam konteks ini bukanlah manusia bebas tanpa batas, melakukan apa saja sebagaimana dalam paham liberalisme. Jadi, kebebasan dalam syariah Islam bukan kebebasan mutlak, sebagaimana dalam paham liberalisme. Jadi, kebebasan dalam syariah Islam bukan kebebasan mutlak, mengingat kebebasan seperti itu hanya akan mengarah kepada paradigma kapitalis laissez-faire dan kebebasan nilai atau value free. Pertanggungjawaban yang meliputi berbagai aspek, yakni pertanggungjawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi tercipta kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah yang berkaitan dengan bait al-mal. Yang keenam, ada wasatiyah atau al-i'tidal, moderat, keseimbangan. Syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Sebagaimana beberapa ayat Al-Quran diantaranya, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Quran Surah Al-Isra, Surah ke-17 ayat 29. Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Quran Surah Al-Hijr, Surah ke-15 ayat 19. Salah satu poin yang menjadi dasar perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah pada falsafahnya, yang terdiri dari nilai-nilai dan tujuan. Dalam ekonomi Islam, nilai-nilai ekonomi bersumber dari Al-Quran dan hadis, berupa prinsip-prinsip universal. Di saat sistem ekonomi lainnya terfokus pada hukum sebab akibat dari suatu kegiatan ekonomi, Islam itu lebih jauh dari membahas nilai-nilai dan akhlak yang terkandung dalam setiap kegiatan ekonomi tersebut. Nilai-nilai yang terlalu mendasari setiap kegiatan ekonomi Islam. Dasar syariah ekonomi Islam membimbing aktivitas ekonomi sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Sedangkan akhlak membimbing aktivitas ekonomi manusia agar senantiasa mengedepankan moralitas dan etika untuk mencapai tujuan. Akhlak yang terpancar dari iman akan membentuk integritas yang membentuk market disiplin yang baik.
manifestasi, moralitas, dan etika dalam aktivitas aksiologi filsafat ekonomi Islam dapat kita lihat dari sifat kenabian Nabi Muhammad yang siddiq, amanah, tablik, dan fatonah. Setidaknya, hal ini menjadi pedoman yang harus diteladani oleh semua manusia, pelaku bisnis, pemerintah, dan segenap manusia. Yang pertama tadi siddiq, jujur dan benar. Prinsip ini harus melandasi seluruh perilaku aktivitas ekonomi manusia, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi. Jadi, pada zamannya Nabi menjadi pioner atau pelopor, perdagangan berdasarkan prinsip kejujuran, transaksi bisnis yang fair dan sehat, sehingga ia digelar sebagai Al-Amin. Ia tidak segan-segan mensosialisasikannya dalam bentuk edukasi langsung dan statement yang tegas kepada para pedagang. Pada saat beliau menjadi kepala negara, perangkat hukum beserta reward dan punishment benar-benar ditegaskan kepada para pelaku bisnis yang jujur dan tidak jujur. Siddiq itu dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas. Kedua tadi amanah. Sifat ini merupakan karakter utama seorang pelaku ekonomi syariah dan semua umat manusia. Sifat amanah menduduki posisi yang paling penting dalam ekonomi dan bisnis. Tanpa adanya amanah, perjalanan dan kehidupan ekonomi dan bisnis pasti akan mengalami kegagalan dan kehancuran. Setiap pelaku ekonomi Islam mestilah menjadi orang yang profesional dan bertanggung jawab, sehingga ia dipercaya oleh masyarakat dan seluruh pelanggan. Dalam perbankan dan LKS yang berkembang saat ini, sifat amanah menjadi kunci akses ekonomi syariah di masa depan. Jika perilaku ekonomi syariah saat ini menciderai gerakan ekonomi syariah dengan sifat praktek non-amanah seperti tidak profesional, tidak bertanggung jawab, dan tidak kredibel, maka seluruh masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga keuangan dan bisnis konvensional. Para pelaku ekonomi syariah itu harus memiliki kemampuan komunikasi yang handal dalam memasarkan ekonomi syariah. Pengelolaan terhadap perusahaan, para manajemen harus transparan. Begitu pula dalam melakukan pemasaran, sosialisasi dan edukasi harus berkesinambungan. Para pelaku ini seharusnya tidak hanya memprioritaskan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah. Tablik juga berarti bahwa pengelolaan dan keuntungan harus dilakukan secara transparan dalam batas-batas yang tidak mengganggu kerahasiaan bank. Terus ada fatonah. Pada sifat ini mengharuskan kegiatan ekonomi dan bisnis didasarkan pada pondasi yang kuat, di mana pondasi tersebut merupakan perpaduan yang seimbang antara ilmu, skill, kejujuran, kebenaran, kredibel, dan pertanggungjawaban dalam perekonomian dan berbisnis. Para pelaku ekonomi harus cerdas dan kaya wawasan agar bisnis yang dikembangkan dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta dapat memenangkan persaingan dan tidak menjadi korban penipuan. Dalam dunia bisnis, sifat fatonah memastikan bahwa pengelolaan bisnis perbankan atau lembaga bisnis apa saja harus dilakukan secara smart dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dan tingkah resiko yang rendah. Baik, selanjutnya materi yang akan saya jelaskan yaitu dasar hukum dari ekonomi syariah. Yang pertama, Al-Quranul Karim. Al-Quran itu adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Rasul SAW guna memperbaiki, meluruskan, membimbing umat manusia kepada jalan yang benar. Di dalam Al-Quran, banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi Islam. Salah satunya dalam surah An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi. Yang kedua itu hadis dan sunnah setelah Al-Quran. Sumber hukum ekonomi
adalah hadis dan sunnah, yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila di dalam Al-Quran tidak terperinci secara lengkap hukum ekonomi tersebut. Yang ketiga ada ijma adalah sumber hukum ketiga yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendekiawan agama yang tidak terlepas dari Al-Quran dan hadis. Yang keempat ada ijtihad dan atau qiyas ijtihad, merupakan usaha meluruskan setiap usaha untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi. Yang terakhir ada istihsan, istislah, dan istishab. Istihsan, istislab, dan istishab adalah bagian dari para sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebagian kecil oleh keempat mazhab. Yang ketiga, ada tujuan dari ekonomi syariah. Tujuan dari ekonomi syariah adalah menciptakan kesejahteraan manusia berdasarkan nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan dunia, tetapi juga memperhatikan kebahagiaan akhirat. Tujuan pertama ekonomi syariah adalah mencapai falah atau kesejahteraan hidup. Falah berarti keberhasilan dalam kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Dalam sistem ekonomi syariah, manusia didorong untuk bekerja dan mencari rezeki dengan cara yang halal serta bermanfaat bagi masyarakat. Ekonomi syariah mengajarkan bahwa harta hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia harus menggunakan harta secara bijak dan tidak berlebihan. Kekayaan tidak boleh digunakan untuk merugikan orang lain atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariat. Tujuan kedua adalah menciptakan keadilan ekonomi. Dalam ekonomi syariah, keadilan menjadi prinsip utama. Nah, setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan penghasilan yang memenuhi kebutuhan hidup. Islam melarang praktik riba karena dianggap menimbulkan ketidakadilan dalam sistem bunga. Pihak tertentu dapat memperoleh keuntungan dan tanpa menanggung resiko, sedangkan pihak lain menanggung bebannya yang cukup berat. Oleh sebab itu, ekonomi syariah menggunakan sistem bagi hasil agar keuntungan dan risiko ditanggung bersama secara adil. Selain itu, ekonomi syariah juga melarang monopoli dan penimbunan barang. Praktik tersebut dapat menyebabkan harga barang menjadi mahal dan merugikan masyarakat. Islam mengajarkan bahwa perdagangan harus dilakukan secara sehat. Tujuan ketiga adalah menciptakan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan sosial. Dalam ekonominya, syariah terdapat instrumen zakat, infak, sedekah, wakaf yang bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan. Zakat ini memiliki fungsi sosial yang sangat besar karena dapat mengurangi kemiskinan dan memperkecil kesenjangan ekonomi. Dengan zakat, sebagian harta orang kaya didistribusikan kepada golongan yang membutuhkan seperti fakir, miskin, dan anak yatim. Wakaf juga memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi umat. Banyak fasilitas umum seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan pesantren dibangun melalui wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah sangat memperhatikan kepentingan sosial. Tujuan keempat adalah menjaga stabilitas ekonomi. Ekonomi syariah melarang spekulasi berlebihan dan transaksi yang tidak jelas karena dapat menimbulkan krisis ekonomi. Sistem syariah menekankan transaksi yang berbasis aset nyata dan kegiatan produktif. Dalam ekonomi syariah, uang bukanlah komoditas yang diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan semata. Uang hanya berfungsi sebagai alat ukur. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi harus didukung oleh kegiatan usaha yang nyata dan produktif. Tujuan kelima adalah menjaga moral dan etika dalam kegiatan ekonomi. Islam mengajarkan bahwa aktivitas ekonomi merupakan bagian dari ibadah. Oleh karena itu, setiap kegiatan ekonomi harus dilakukan secara jujur,
amanah, dan bertanggung jawab. Seorang pedagang tidak boleh menipu konsumen, mengurangi timbangan, atau menyembunyikan cacat barang. Begitu juga perusahaan harus memperhatikan kesejahteraan pekerja dan tidak hanya mengejar keuntungan semata. Ekonomi syariah itu bertujuan menjaga 5 prinsip utama dalam maqasid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua kegiatan ekonomi harus mendukung terwujudnya 5 tujuan tersebut. Menjaga agama berarti aktivitas ekonomi tidak boleh melanggar syariat. Menjaga jiwa berarti ekonomi harus mendukung kehidupan manusia yang layak. Menjaga akal berarti menghindari produk yang merusak akal seperti narkoba dan minuman keras. Menjaga keturunan berarti ekonomi harus mendukung keluarga yang sehat dan bermoral. Sedangkan menjaga harta berarti melindungi hak kepemilikan dan menghindari tindakan pencurian maupun penipuan. Yang terakhir, ada bagi ruang lingkup dari ekonomi syariah. Dalam ruang lingkup ekonomi syariah terdapat tantangan dan tugas ekonomi syariah. Salah satu hambatan terbesar yang merupakan tantangan bagi pembangunan ekonomi Islam adalah karena tidak adanya contoh atau empiris dari praktek ekonomi Islam. Pada saat ini, tidak ada masyarakat atau negara di dunia ini termasuk negara-negara muslim sekalipun yang mempraktekkan ekonomi Islam secara ideal. Pada saat ini, belum ada praktek ekonomi Islam secara komprehensif, yang ada hanyalah praktek-praktek parsial dalam beberapa aspek muamalah seperti jual-beli, sistem perbankan, kontrak, dan lain-lain. Ruang lingkup ekonomi syariah sangat luas karena mencakup seluruh aktivitas ekonomi manusia yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pertama adalah bidang produksi. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi syariah, proses produksi harus dilakukan dengan cara yang halal dan tidak merugikan masyarakat. Barang yang diproduksi juga harus halal dan bermanfaat. Islam melarang produksi barang yang haram seperti minuman keras, narkoba, dan produk yang dapat merusak moral masyarakat. Selain itu, produsen juga memperhatikan kualitas barang dan tidak melakukan kecurangan. Islam sangat menekankan kejujuran dalam kegiatan produksi. Kedua adalah bidang distribusi. Distribusi itu merupakan kegiatan menyalurkan barang dan jasa kepada masyarakat. Dalam ekonomi syariah, distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang terlalu besar. Salah satu bentuk distribusi dalam Islam adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen tersebut membantu pemerataan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Yang ketiga adalah bidang konsumsi. Konsumsi dalam ekonomi syariah tidak hanya bertujuan memenuhi keinginan, tetapi juga memperhatikan manfaat dan keberkahan. Islam mengajarkan pola hidup sederhana dan melarang perilaku boros. Seorang muslim dianjurkan mengonsumsi barang yang halal, baik, dan bermanfaat bagi kesehatan. Keempat adalah bidang perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan salah satu sektor yang berkembang pesat di Indonesia maupun dunia. Bank syariah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan tidak menggunakan sistem bunga. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan akad-akad syariah. Contoh akad dalam perbankan syariah adalah mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil. Ada juga mudharabah, yaitu jual beli dengan keuntungan yang disepakati. Selain itu, terdapat musyarakah, yaitu kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan modal. Ada juga ijarah dengan sewa-menyewa. Kelima adalah bidang asuransi syariah. Asuransi syariah menggunakan prinsip tolong-menolong dan saling melindungi antar peserta. Dalam asuransi syariah, dana peserta dikelola secara transparan dan sesuai dengan syariah. Sistem ini berbeda dengan asuransi konvensional yang mengandung unsur ketidakpastian dan bunga. Keenam adalah pasar modal syariah. Pasar modal syariah ini merupakan
Kegiatan investasi yang sesuai dengan prinsip Islam. Perusahaan yang masuk dalam pasar modal syariah harus memenuhi kriteria tertentu dan tidak bergerak dalam usaha yang haram. Investor juga tidak boleh melakukan spekulasi yang berlebihan. Ketujuh adalah lembaga zakat dan wakaf. Lembaga ini berperan dalam mengelola dana sosial umat agar dapat digunakan untuk membantu masyarakat dan pembangunan sosial. Zakat dapat digunakan untuk membantu fakir miskin, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Wakaf juga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas umum. Kedelapan adalah perdagangan internasional. Ekonomi syariah juga mengatur hubungan perdagangan antar negara. Islam mendorong perdagangan yang adil dan saling menguntungkan. Pedagang muslim harus menjaga kejujuran dan tidak melakukan penipuan dalam perdagangan internasional. Produk yang diperdagangkan juga harus halal dan berkualitas. Kesembilan, ada sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Ekonomi syariah sangat mendukung perkembangan UMKM karena sektor ini berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Lembaga keuangan syariah banyak memberikan pembiayaan kepada UMKM melalui sistem bagi hasil yang lebih adil dibanding sistem bunga. Yang ke-10 adalah ekonomi digital syariah. Di era modern saat ini, transaksi ekonomi banyak dilakukan secara online. Oleh karena itu, ekonomi syariah juga berkembang dalam bidang ekonomi digital, teknologi digital. Contohnya adalah pembayaran digital syariah, marketplace halal, vintage syariah, dan investasi syariah berbasis aplikasi. Semua kegiatan tersebut tetap harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dengan ruang lingkup yang luas, ekonomi syariah tidak hanya menjadi teori, tetapi telah diterapkan dalam berbagai sektor kehidupan modern. Di bagian yang lain, secara umum ruang lingkup ekonomi syariah itu meliputi aspek ekonomi, antara lain syirkah, mudharabah, murabahah, khiyar, istina, ijarah, salam, kafalah, kawalah, dan lain-lain. Yang pertama itu syirkah. Pengertian dari syirkah yang secara harfiah berarti pencampuran. Maksudnya adalah bercampurnya salah satu dari kedua harta dengan lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya. Menurut diantaranya, fuqaha yang dimaksud dengan syirkah adalah akad antara dua orang yang berserikat atau lebih untuk bertasyaruf dalam modal dan keuntungan sesuai kesepakatan. Maka dengan kata lain, syirkah itu adalah akad dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Pembagian syirkah itu ada syirkah amlak, merupakan bentuk persekutuan di antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan harta yang diperoleh tanpa melalui akad. Ada syirkah amlak ijbariyah, yaitu syirkah yang terjadi tanpa adanya kehendak dari masing-masing pihak. Syirkah ini muncul bukan karena keinginan dari orang-orang yang bersyirkah. Dikatakan demikian karena syirkah ini ada dengan sendirinya. Terus ada syirkah amlak ikhtiyah, yaitu suatu syirkah yang terjadi atas kehendak masing-masing pihak yang bersangkutan. Ada syirkah uqud, bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Ada syirkah mufadah. Mufadah menurut bahasa berarti persamaan. Dengan kata lain, syirkah mufadah merupakan bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha melalui kesamaan penyertaan modal, pembagian kerja, dan keuntungan. Ada syirkah inan, yaitu dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha atau perdagangan dengan keuntungan atau kerugian yang ditanggung bersama. Ada syirkah abedan, merupakan syirkah antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu secara bersama. Ada syirkah wujuh, dua orang atau lebih yang dipercaya untuk membeli suatu barang tanpa modal, kemudian dijual kembali secara tunai agar mendapatkan keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan. Dalam buku lain dituliskan, yang menjadi rukun syirkah itu menurut ketentuan syariah Islam yang pertama adalah sikhat. Seorang dalam membuat perjanjian atau persaruan syirkah pasti dituangkan dalam bentuk tertulis berupa kata. Yang kedua,
ada pihak yang mengadakan serikat. Orang yang mengadakan perjanjian perserikatan harus memenuhi syarat, yaitu bahwa masing-masing pihak yang hendak mengadakan syirka ini harus sudah dewasa atau balik, sehat akalnya, dan atas kehendaknya tersendiri. Yang ketiga, bidang usaha yang dijalankan. Setiap perserikatan harus memiliki tujuan dan kerangka kerja atau framework yang jelas, serta dibenarkan menurut syarat. Yang kedua itu adalah mudharabah. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan usaha bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut, dibuatlah perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapatkan antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak atau akad. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Nah, ada 3 macam al-mudharabah, yaitu mudharabah mutlaqah, merupakan kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua yang cakupannya lebih luas. Ada mudharabah muqayyadah, merupakan kebalikan dari mudharabah mutlaqah, yaitu dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha, dan daerah bisnis. Yang ketiga ada mudharabah mustarakah, di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana. Setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis mudharabah ini disebut mudharabah mustakarakah, merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Rukun mudharabah itu yang pertama, orang yang berakad itu pemilik modal dan pelaksana atau uswawan atau mudharib. Yang kedua ada modal, yang ketiga kerja atau usaha, yang keempat ada keuntungan, yang kelima ada sikhat atau ijab kabul. Syarat mudharabah ini cakap bertindak hukum secara syar'i, memiliki wilayah al-tawkil. Terus modal yang disyaratkan itu modal harus berupa uang yang masih berlaku, yaitu dinar, dirham, dan sejenisnya. Ini adalah pendapat para mayoritas ulama, begitu juga menurut ulama Hafifah dan Hanabilah, sekalipun barang bergerak tersebut berbentuk barang mitsliyat yang memiliki varian serupa. Besarnya modal kemudian juga harus diketahui. Jika besarnya modal tidak diketahui, maka mudharabah itu tidak sah, karena ketidakjelasan terhadap modal menyebabkan ketidakjelasan terhadap keuntungan. Terus modal harus barang tertentu dan ada buku utang. Mudharabah tidak sah dengan utang dan modal yang tidak ada. Oleh karena itu tidak boleh orang berkata kepada orang yang berutang, lakukanlah mudharabah dengan utang kamu. Syarat ini dan syarat sebelumnya adalah syarat yang disepakati oleh para ulama. Selanjutnya, hal-hal yang tidak dibolehkan dilakukan oleh mudharib. Dalam mudharabah mutlaqah tidak terbatas. Mudharib tidak boleh melakukan sebagian pengelolaan kecuali dengan adanya nas yang syar'i atau jelas. Mudharib tidak boleh mengutang atas nama mudharabah kecuali dengan adanya izin yang jelas. Baik, dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah itu merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam dan bertujuan menciptakan kesejahteraan, keadilan, serta keberkahan dalam kehidupan manusia. Dasar hukum ekonomi syariah bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas.
Semua sumber hukum Islam tersebut menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas ekonomi agar sesuai dengan syariat Islam. Tujuan dari ekonomi syariah tidak hanya mencari keuntungan materi, tetapi juga menciptakan kesejahteraan sosial, menjaga moral, dan mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Ruang lingkup ekonomi syariah juga sangat luas, mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, zakat, wakaf, hingga ekonomi digital. Dengan perkembangan zaman, ekonomi syariah semakin relevan dan dibutuhkan karena menawarkan sistem ekonomi yang lebih adil, etis, dan manusiawi. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa menambah pemahaman kita mengenai ekonomi syariah dan mendorong kita untuk terus menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian materi ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.